Pada part ke-102 diambil dari light novel bab 250 sampai dengan 251 penjahat dan kekuasaan. Hampir 500 kapal mendekati pelabuhan timur Kerajaan Suci. Itu adalah armada yang seharusnya tidak muncul secara tiba-tiba. Faktanya, armada itu bahkan tidak dipimpin oleh sekutu Holy Kingdom. Itu adalah armada setengah orc yang dipimpin oleh Brag Sideeker, prajurit hebat dari manusia serigala putih. Dia membawa 500 kapal ke wilayah perairan Holy Kingdom tanpa izin. Dari sudut pandang Holy Kingdom, ini praktis merupakan deklarasi perang. Namun yang mengejutkan, 500 kapal itu menerbangkan selembar kain hitam di tiang tertinggi mereka untuk menyatakan bela sungkawa. Meriam di lambung kapal dilepas, dan setiap kapal memiliki manusia serigala putih yang mengibarkan bendera hitam raksasa di pucuk pimpinannya. Mereka tidak datang untuk berperang. Mereka datang untuk mengungkapkan kesedihan mereka. Itu adalah delegasi terbesar dalam sejarah yang pernah dikirim untuk menyampaikan bela sungkawa. Apakah orang-orang itu gila? Jelas, mereka tahu kerajaan suci dalam kekacauan. Bagaimana mungkin mereka mengirim 500 kapal dengan bela sungkawa sebagai alasan? Murakan menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah nama mereka dibawa ke permukaan oleh Deano, Kinselo mencoba untuk memamerkan kekuatan mereka, bahwa mereka bukan kelompok teroris kelas 3. Saya tidak tahu ide siapa itu, tapi itu langkah yang cerdas. Langkah yang cerdas? Kinselo bilang mereka akan membantuku, ingat. Tapi jika dunia menganggap Kinselo tidak lebih dari sekelompok bajingan, tidak ada yang akan mempercayai apapun yang mereka tawarkan kepada kerajaan suci. Kurasa itu masuk akal. Kami adalah faksi besar yang mampu mengirim 500 kapal hanya untuk menyatakan bela sungkawa. Itulah yang ingin mereka katakan. Wartawan manusia itu pasti sedang berpesta. Cukup aneh bahwa Kinselo mengungkapkan diri mereka secara terbuka, kontras dengan bagaimana mereka menyembunyikan skala kekuatan mereka sampai sekarang. Apakah tidak perlu lagi terus menyembunyikan kekuatan mereka? Atau apakah mereka hanya menunggu kesempatan yang tepat untuk memunculkannya ke permukaan? Apapun alasannya, keluarga Zipley pasti sangat marah. Mereka telah meninggalkan reputasi kebajikan mereka untuk menyembunyikan fakta bahwa Karl telah diculik oleh aksi teroris kelas 3. Tetapi sekarang Kinselo secara aktif memamerkan skala mereka. Kerajaan suci hanya mengizinkan satu dari setiap 500 kapal untuk berlabuh di pelabuhan. Tidak hanya tidak mungkin menampung 500 kapal, tetapi juga terlalu berlebihan untuk menyatakan bela sungkawa. Brag, 5 pembantu setengah orknya, dan 20 manusia terikat turun dari kapal yang berlabuh. Perawakan Brag yang menjulang tinggi menarik perhatian semua orang. Ajudannya juga prajurit manusia serigala putih terkenal di dunia manusia setengah, tetapi mereka tidak bisa menandingi kekuatan yang terpancar dari Brag. Mereka segera menuju ke gerbang portal untuk mencapai ibu kota. Begitu sampai di ibu kota, mereka menuju alun-alun pusat tempat Lani berada. Setiap langkah yang dilakukan Brag membuat kerumunan di sekitarnya gemetar. Mereka bahkan tidak bisa melihat langsung ke arahnya, seperti binatang yang menghadapi pemangsa alaminya. Brag tidak menunjukkan kesopanan apapun kepada mereka, tetapi penonton terlalu terintimidasi untuk mulai mencemooh. Itu sangat berbeda dengan saat malam putih tiba di Kozek. Brag akhirnya mencapai Lani dan berdiri di hadapannya. Para ksatria suci perisai emas waspada saat mereka menunggu dia berbicara. Jin dan Murakan juga mengamati pemandangan itu. Nak, kata Murakan. Ya, pria itu cukup kuat. Aku tidak yakin kakak perempuanmu pun bisa menanganinya. Demikian penilaian Murakan terhadap Brag. Saya Brag Sideeker, prajurit hebat manusia serigala putih dan panglima tertinggi pasukan revolusi Kinselo. Saya datang untuk meratapi kematian Miglan, Raja Suci. Terima kasih, Brag Sideeker. Lady Lani, Anda mungkin tidak tahu, tapi saya berutang kepada Raja Suci sekitar 30 tahun yang lalu. Saya terluka parah dalam pertempuran. Miglan sedang bermeditasi di tanah kami dan menyembuhkan saya. Saya ingat ayah saya memberitahu saya bagaimana dia melakukan penebusan dosa di tanah para Halfmen sekitar waktu itu, tetapi saya tidak tahu tentang kejadian khusus ini. Dia adalah manusia terbaik yang pernah saya kenal. Saya menyampaikan bela sungkawa terdalam saya. Kerumunan benar-benar terkejut. Manusia serigala putih terkenal memperlakukan manusia seperti serangga. Fakta bahwa seorang prajurit manusia serigala putih yang hebat telah datang sudah mengejutkan, tetapi dalam hidup mereka tidak pernah membayangkan bahwa prajurit manusia serigala itu akan dapat berbicara seperti seorang pria sejati. Tatapan Lani tertuju pada manusia yang terikat di belakang Brag. Mereka mengenakan jubah Zipley yang kotor dan compang-camping.
Manusia terikat di belakangku adalah tahanan Zippley yang kami tahan. Ketika kami dulu bersekutu dengan Zippley, orang-orang ini melakukan eksperimen biologis di tanah kami, di bawah perintah Patriark Zippley. Apa? Para tahanan ini akan mengakui sisanya. Saya berdoa agar negara Anda cepat pulih dari kesedihannya. Kerumunan bergumam. Sementara itu, Jin menjadi penasaran sekali lagi tentang siapa yang merancang strategi seperti itu di dalam Kinselo. Setelah memamerkan keperkasaannya, mereka memperlakukan Lani seolah-olah dia adalah pemimpin bangsa ini. Selain itu, mereka bahkan menangkap Keliak, menghubungkan eksperimen biologis dengannya. Mengalihkan semua kesalahan ke Ziples akan selalu menjadi pertarungan lumpur. Dalam hal itu, pernyataan berat adalah serangan yang sangat baik terhadap Ziples. Meskipun mereka tidak tahu malu untuk mengatakannya, mengingat fakta bahwa eksperimen biologis adalah upaya kolaboratif antara Kinselo dan Ziples. Tapi untuk saat ini, mengusir Zippley dari Holy Kingdom adalah prioritas utama. Mereka selalu bisa mengajukan tuntutan terhadap Kinselo setelah Kerajaan Suci memulihkan diri. Bagaimanapun, Kinselo mengungkapkan diri mereka kepada dunia sekarang dan dapat dilacak. Sebelum Lani sempat memilih jawabannya, Brat berbicara lagi. Kehadiranku yang berkepanjangan hanya akan mengganggu orang lain, jadi aku akan segera pergi. Memang benar kami juga bersekutu dengan Ziples, jadi kami akan bertanggung jawab di lain waktu. Dipastikan bahwa semua tahanan yang diserahkan oleh Brat adalah penyihir Zippley Academy. Mereka mengungkapkan semua percobaan yang dilakukan Ziples pada orang-orang di Kerajaan Suci. Pengakuan mereka cocok dengan sebagian besar catatan yang ditinggalkan oleh Mirtual Sila, dan mereka juga mengungkap beberapa eksperimen yang dilakukan Ziples tanpa bantuan siapapun. Dan melalui pengakuan mereka, dunia mengetahui bahwa ada lebih banyak fasilitas eksperimen di dalam Kerajaan Suci. Keluarga Zippley telah membangun laboratorium rahasia di bagian utara ibu kota dan di beberapa kota lain. Itu adalah bagian konklusif. Lani dan subjek suci kerajaan terkejut dan ngeri saat mengetahui bahwa Ziples memiliki fasilitas eksperimen bahkan di dalam kerajaan. Jin memikirkan hal yang sama. Saya pikir hasil yang ideal setelah mengungkapkan bahwa Karl Zippley tidak lebih dari kambing hitam adalah mengusir Ziples setelah merusak reputasi mereka. Tapi ini mengubah banyak hal. Dan berpikir mereka bahkan membuat fasilitas di dalam Kerajaan Suci. Tak seorang pun di Kerajaan Suci menganggap Ziples sebagai klan penyihir yang baik hati dan adil lagi. Namun terlepas dari semua hal ini, Ziples belum membuat pernyataan tambahan. Kinselo banyak membantumu. Tidak, itu tidak benar. Nak, mungkin aku harus mengatakan kamu mendapatkan banyak dari mereka, kata Murakan. Itu benar. Aku juga tidak akan melepaskan mereka. Pada tingkat ini, Kinselo tidak akan kehilangan apapun dengan insiden ini. Mereka hanya memperoleh reputasi sebagai organisasi sukses yang mampu menculik penyihir Zippley dan Master Menara. Meskipun Dark Magic Guild benar-benar dimusnahkan, dan mereka juga kehilangan buku sihir Riol Zippley, itu benar. Itu tidak cukup. Kita harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Kinselo sama kotornya dengan Zippley. Aku praktis telah menghilangkan semua kegunaannya di Kerajaan Suci, jadi sudah saatnya aku menyingkirkannya. Apa yang kamu rencanakan? Jin hendak menanggapi ketika seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kamar tempat mereka berada. Tuan Jin. Suara mendesak. Itu adalah Kashmir. Tuan Kashmir. Ada apa? Karl Zippley telah dibunuh. Jin dan Murakan langsung berdiri. Apa katamu? Bukankah sel bawah tanah dijaga oleh ksatria perisai emas yang setia? Pembunuhnya menerobos patroli perisai emas. Mereka pasti dikirim oleh Ziples. Karl Zippley seharusnya tidak mati sekarang. Dia harus hidup jika mereka ingin membuktikan bahwa Keliak telah menggunakan putranya yang tidak bersalah sebagai kambing hitam. Selain itu, kematian Karl membuat Kerajaan Suci kehilangan pembenaran untuk menekan klan Zippley. Sekarang, akan ditafsirkan bahwa Kerajaan Suci telah mengeksekusi orang yang dikirim Ziples sebagai pelaku eksperimen biologis. Sejak Karl meninggal, Ziples bisa mengatakan, kejahatan telah dibayar dengan darah. Tentu saja, pembunuh Zippley yang membunuh Karl dan bukan Holy Kingdom. Tapi kebenaran hampir tidak penting. Anjing pelacak Zippley selalu bisa mulai menyebarkan berita palsu tentang bagaimana Kerajaan Suci membuat tuntutan yang berlebihan, bahkan setelah Karl ditemukan tewas. Untuk mendahului kambing hitam harus tetap hidup. Pers Zippley mulai bergerak. Mereka mengklaim Ziples telah membayar harga yang wajar. Manusia memang ras yang bodoh, tapi mereka tidak akan percaya omong kosong itu, kan? Serangga, siapapun bisa melihat bahwa Karl dibunuh oleh Zippley.
Tentu saja, tidak ada seorang pun di kerajaan suci yang akan mempercayainya. Tetapi orang luar akan berpikir bahwa Karl dibunuh dalam proses penyiksaan yang berlebihan untuk mendapatkan pengakuan. Dan pembunuhan itu akan dilihat sebagai cerita yang dibuat-buat oleh kerajaan suci untuk ditutupi fakta itu. Karena Kashmir menghela nafas panjang dan melanjutkan. The Ziples, bajingan itu, meninggalkan nama Bamel di TKP. Mata Jin dan Murakan melebar karena terkejut. Aku akan menghapus keluhan dari subjek suci dengan darahmu, Bamel. Itulah kalimat yang diukir si pembunuh di dinding pintu masuk penjara dengan pedang setelah membunuh Karl, menurut Kashmir. Para jurnalis pergi dan memeriksa kalimat di dinding. Mereka sengaja meninggalkannya di pintu masuk, bukan di sel isolasi tempat Karl ditahan. Mereka ingin semua orang melihatnya. Saya mengerti niat mereka. Reputasi keadilan dan kekuasaan. Mereka kehilangan keduanya berkat saya, jadi mereka ingin saya mengungkapkan identitas saya. Itu akan menjadi asumsiku juga, Tuan Jin. Pembunuh Karl mengidentifikasi dirinya sebagai Bamel. Tapi seperti kata Murakan, tidak ada yang percaya itu. Tetapi jika Bamel yang asli tidak secara resmi menyangkal tuduhan itu, kerajaan suci tidak dapat lagi menekan Ziples atas kejahatan mereka. Terlepas dari pelakunya dan metode pembunuhannya, Karl sudah mati. Di sisi lain, jika Jin, Bamel yang asli, mengungkapkan dirinya kepada publik dan membuktikan bahwa dia bukan pembunuhnya, reputasi Ziples akan mencapai titik terendah. Tidak hanya di Holy Kingdom tapi di seluruh dunia. Judul penjahat dan kekuasaan, yang dulunya milik Rankandel, sekarang bisa menjadi milik Ziples. Apa rencanamu? Mereka berusaha sangat keras untuk berperan sebagai penjahat. Saya harus menuruti mereka. Saya akan membuat pernyataan resmi yang menyangkal tuduhan itu. Saya menghormati keinginan Anda, Tuan Jin. Tetapi mengungkapkan identitas Anda terlalu berisiko. Seperti yang Anda katakan, mereka telah kehilangan reputasi mereka untuk keadilan dan kekuasaan. Itulah mengapa mereka ingin menemukan pria bernama Bamel itu, untuk memberi contoh dan menunjukkan apa yang terjadi. Kepada mereka yang menentang Ziples, bukan? Jin tersenyum. Sebaliknya, jika orang yang memberontak melawan Ziples tetap hidup tanpa banyak masalah, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka sendiri. Ternyata menjadi lebih baik. Aku akan mengungkapkan diriku dan mengacaukan Kinselo juga. Tujuan Ziples adalah membunuh Bamel untuk mendapatkan kembali martabat klan. Reputasi mereka telah mencapai titik terendah. Terlalu banyak kekejaman mereka telah diekspos ke dunia oleh Bamel. Dan jika mereka tidak bisa melenyapkan Bamel, martabat klan paling kuat di dunia akan anjlok sekali lagi. Tentu saja, jika Jin memutuskan untuk tidak mengungkapkan dirinya, Ziples hanya akan mengecilkannya menggunakan kematian Karl sebagai alasan. Mereka akan segera menunjuk saya sebagai pembawa bendera penuh, dan saya harus hidup tersembunyi sampai saat itu. Plus, saya akan selalu memiliki tempat yang aman untuk bersembunyi. Jin mengangkat bahu saat berbicara dengan Kashmir. Tapi patriark dari klan Ziples itu, bukankah dia terlalu keras pada putranya sendiri? Dia tidak hanya mengirimnya untuk mati di bawah tuduhan palsu tetapi bahkan putranya sendiri dibunuh hanya untuk memikatmu. Apa yang terjadi dengan cinta keluarga? Itu hampir membuatku berpikir korbannya adalah kembaran yang diciptakan oleh Bouvard Gaston. Dia mungkin adalah Karl yang asli, Sir Kashmir. Jika itu kembaran, itu akan membahayakan Kinselo jika terungkap selama interogasi. Mereka tidak punya alasan untuk mempertaruhkan diri demi Ziples. Mereka sekarang saling bermusuhan. Puncak sihir yang kejam dan kotor, itulah definisi Jin tentang keliak Ziples. Namun, konotasi negatif tidak mengurangi fakta bahwa dia masih berada di puncak. Dia adalah musuh yang tidak bisa dihadapi Jin saat ini. Bahkan Chiron berhati-hati terhadapnya. Gagasan identitasnya diungkapkan kepada keliak membuat Jin merinding. Dia tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya jika Ziples telah menggerogoti tanah lain selain kerajaan suci Vankela karena dia akan ditangkap oleh keliak dan dipenggal sebelum mencapai zona aman. Pada saat yang sama, itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Jika pembawa bendera cadangan Rankandel menang dengan keputusan melawan keliak Ziples dalam pertempuran pertama mereka, seluruh dunia akan terguncang. Keluarga Ziples tidak membuat pernyataan apapun tentang kerajaan suci setelah kematian Karl. Lani, para perwira yang setia, dan orang-orangnya tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghukum klan tersebut, meskipun mereka jelas tahu bahwa Ziples telah merusak kerajaan. Pencarian mereka akan kebenaran terus-menerus tertunda, dan minat media asing yang kuat perlahan mulai memudar. Di sisi lain, outlet media yang berbasis di Lutero Magical Federation menerbitkan artikel demi artikel yang mendukung sudut pandang Ziples. Tentu saja,
Penulis Hufester menanggapi dengan kritik terhadap klan Zippley, tetapi mereka tidak melakukan banyak kerugian baru. Mengesampingkan kerajaan suci, bentrokan di kolom dan opini adalah bagian dari rutinitas harian mereka, dan kedua klan selalu menganggap satu sama lain bajingan. Kemarahan orang luar dengan cepat mereda. Bangsawan dari negara yang berkunjung tidak lagi datang ke alun-alun tempat Lani dan subjek suci kerajaan berkumpul setelah menyadari bahwa tidak bijaksana untuk berpihak melawan Zippley. Cara Zippley berpura-pura membayar harga palsu dengan membunuh Karl Zippley tentu saja tidak masuk akal. Tapi faksi besar seperti Zippley selalu bisa membuat situasi menjadi lebih tidak masuk akal. Jika mereka benar-benar memikirkannya, mereka selalu bisa menepis protes korban yang lemah dan bahkan menjatuhkan pihak ketiga yang terlibat. Pers dan organisasi netral memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka harus melihat bagaimana Zippley menerima tindakan mereka. Tentu saja, pihak ketiga juga memikirkan keuntungan lain. Insiden di Kerajaan Suci akan dikenang sebagai kesalahan besar dalam sejarah klan Zippley, tetapi setiap kekuatan besar selalu memiliki kekurangan. Begitu emosi mereda, Zippley akan menggunakan kekayaan dan tenaga mereka untuk melapisi kantong dan mempermanis mulut pasukan netral. Tutup mata. Lalu kami akan membuatnya sepadan dengan waktumu. Begitulah cara Zippley menghibur faksi netral dengan setiap insiden. Di sisi lain, Rankandel selalu berpegang teguh pada aturan ketakutan mereka. Kedua klan memiliki ideologi yang sangat berbeda yang memengaruhi cara mereka mengatur dunia. Dan jelas, cara Zippley lebih efektif dalam menangani insiden di Holy Kingdom. Kapal Zippley memasuki perairan teritorial Holy Kingdom, dan masing-masing kapal dipenuhi dengan emas sampai penuh. Ini adalah kompensasi yang diberikan Zippley atas campur tangan politik yang dilakukan oleh pengikut Karl Zippley, terlepas dari kematiannya. Jumlah kompensasi tidak terbayangkan. Holy Kingdom dapat dengan mudah mendanai anggaran nasional untuk 30 tahun ke depan dengan emas, jika mereka menerima kompensasinya. Lani menolak tawaran itu, tentu saja, dan pasukan setia kerajaan geram dengan manuver Zippley. Bajingan itu. Apakah mereka tidak mempertimbangkan kerajaan suci? Tidak. Apakah mereka memiliki pertimbangan untuk orang lain? Bahkan rakyat jelata mengungkapkan kemarahan mereka terhadap klan tersebut. Zippley mengabaikan mereka dan menurunkan emasnya di pelabuhan. Mereka sepertinya tidak peduli siapa yang mengambilnya, dan nyatanya, mereka menghasut orang untuk mengingini dan mencurinya. Sebagai bukti niat mereka, tidak ada yang ditugaskan untuk menjaga peti emas yang ditinggalkan di pelabuhan. Batangan emas menumpuk di tengah pelabuhan, bersinar seperti kastil yang terbuat dari kekayaan. Baik orang biasa maupun raja belum pernah melihat begitu banyak emas dalam perbendaharaan mereka. Tumpukan kekayaan yang sangat besar tidak hanya memicu keserakahan tetapi juga mengintimidasi. Zippley tidak akan pernah mengambil emas itu bahkan jika kerajaan suci tidak menerimanya. Mereka pamer, oke. Jin memeriksa tumpukan emas dengan tangan bersilang. Dia bisa melihat apa yang akan terjadi pada Holy Kingdom jika mereka tidak menerima kekayaan itu. Bahkan di sarang naga gila emas pun tidak ada emas sebanyak ini. Wow! Menurutmu, berapa banyak buku ilustrasi Ekshi edisi terbatas yang bisa dibeli dengan itu? Murakan bercanda. Kamu gila. Apa yang baru saja kamu katakan? Buku Ekshi? Bagaimana kamu menemukan hal-hal ini? Itu baru saja datang kepadaku, kurasa. Jin menggelengkan kepalanya. Emas itu cukup untuk menutupi anggaran tahunan Holy Kingdom selama 30 tahun, atau bahkan 50 tahun jika dibelanjakan dengan bijak. Sepertinya benar. Jika mereka menolak emas itu, keluarga Zippley akan membuat mereka kelaparan selama 50 tahun ke depan. Jika Holy Kingdom menerima emas itu, dengan rela menutupi insiden itu, dan menutup mata terhadap kebenaran sekali ini saja, maka Zippley akan membawa kemakmuran bagi Holy Kingdom. Jika tidak, mereka akan memutus semua sumber pendapatan kerajaan. Itulah arti emas di pelabuhan. Jika Holy Kingdom mengabaikan ego dan balas dendamnya, Zippley akan menjanjikan mereka kehidupan yang sejahtera. Tapi jika mereka berpegang teguh pada kebiasaan mereka, emas akan diserahkan ke faksi netral lainnya. Jika itu terjadi, Zippley akan membuat Holy Kingdom menyesal tidak menerima tawaran itu dengan mengganggu perdagangan. Untuk saat ini, orang-orang Holy Kingdom benar-benar meremehkan Zippley. Tapi berapa lama itu akan bertahan? Kebanyakan orang awam tidak memiliki keyakinan yang teguh seperti Lani dan pembantu setia Fitura. Kehidupan orang biasa tidak lebih dari serangkaian hari yang dihabiskan untuk bertahan hidup dan berjuang untuk kebahagiaan mereka sendiri sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Tapi begitu bangsa menjadi miskin, individu akan berakhir miskin juga.
Kompensasi mereka untuk bekerja akan berkurang, sedangkan intensitas pekerjaan hanya akan meningkat. Dan jika hidup mereka tidak membaik dalam keadaan seperti itu, akankah orang-orang suci kerajaan terus mempertahankan pilihan yang dibuat Lani dan para pemimpin setianya hari ini? Mereka tidak akan melakukannya. Mereka akan menganggap para pemimpin kerajaan bertanggung jawab atas kemerosotan kualitas hidup mereka, bukan Ziples yang memberlakukan sanksi ekonomi luar biasa pada kerajaan sejak awal. Dan Ziples tidak akan berhenti mengguncang mereka secara politis untuk mempercepat prosesnya. Lani dan para pembantunya akan berjuang untuk menemukan solusi dan akhirnya dikenang sebagai tiran atau pemimpin yang tidak kompeten. Saya tidak ingin memikirkan semua keadaan yang menyusahkan itu, dan itulah mengapa saya berpikir tentang potret telanjang. Oh, tentu saja, mereka masih memiliki klan Rankandel. Rankandel pasti akan melakukan sesuatu jika Holy Kingdom menghadapi kekacauan seperti itu. Tapi apakah mereka akan membelanjakan uang sebanyak Ziples untuk menstabilkan kerajaan suci? Tidak hanya itu, mereka tidak memiliki pembenaran. Banyak negeri di Hufester bergulat dengan kemiskinan. Para Rankandel tidak boleh memprioritaskan kerajaan suci di atas milik mereka sendiri, karena hal itu dapat menyebabkan perpecahan di dalam faksi. Pada akhirnya, Rankandel akan kalah jika pertempuran itu terjadi dalam keuangan. Mari kita akhiri omong kosong ini. Pada tanggal 24 Desember 1797, Lani memutuskan untuk memprakarsai requiem untuk Raja Suci dan para korban percobaan golem biologis. Uji coba belum selesai, tetapi mereka tidak bisa menunda permintaan itu lebih lama lagi. Orang-orang suci berusaha mempertahankan keutuhan tubuh Raja Suci palsu yang telah meninggal dengan kekuatan suci mereka, tetapi tubuh itu mulai membusuk. Tubuh Fitura, yang telah digantung sebagai peringatan, telah membusuk. Selanjutnya, mereka harus menyelesaikan requiem sebelum pers netral meninggalkan kerajaan. Dan fakta bahwa persidangan atas pembunuhan Raja Suci belum selesai memberikan lapisan perlindungan ekstra untuk Jin. Requiem dijadwalkan berlangsung selama 3 jam. Seperti biasa, Lani membacakan doa untuk arwah. Silakan duduk, kata Lani sambil menaiki podium. Dia berbicara dengan lembut, tetapi semua orang yang hadir berlutut dan menutup mata mereka. Dir Ayula, putrimu yang paling rendah hati, Lani Salome, berdiri di sini hari ini untuk kejahatan mendiang Raja Suci Miklan dan subjek sucimu. Tolong jawab doaku agar kami dapat memperingati saat terakhir mereka di bumi dengan suaramu. Requiem Kerajaan Suci sering disebut sebagai doa Bima Sakti oleh para perawi. Doa tersebut mengumpulkan kekuatan suci dari semua peserta dalam requiem menjadi satu energi gabungan, memungkinkan doa tersebut beresonansi dan memancarkan cahaya suci kuning yang khas pada semua peserta, termasuk mereka yang tidak memiliki kekuatan suci. Banyaknya cahaya yang dipancarkan peserta ditentukan oleh kesucian orang yang memimpin doa. Itu sebabnya Jin dan Murakan sangat terkesan. Lani Salomo. Dia tahu dia memiliki energi suci yang cukup besar ketika dia berhasil melindungi Murakan dari uap beracun itu, tapi ini. Seluruh alun-alun bersinar kuning. Tubuh Lani bergetar saat membacakan doa. Dia memasukkan energi sucinya ke dalam tubuh beberapa ribu subjek suci yang berkumpul di alun-alun. Itu persis seperti yang digambarkan oleh para narator, seolah-olah Bima Sakti mengalir di bumi ini. Para jurnalis mengira itu akan menjadi informasi besar terakhir yang akan mereka dapatkan dari kerajaan suci. Itu adalah peringatan terbesar yang pernah dilihat kerajaan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, saya berdoa agar anak-anak Ayula dapat kembali ke pelukan Anda. Saya berdoa agar cahaya kami menjangkau Anda dan memberkati kehidupan abadi mereka. Usai berdoa, Lani terhuyung-huyung dan berpegangan pada mimbar. Itu adalah permintaan yang sempurna. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa requiem Lani melampaui kesempurnaan dan, pada kenyataannya, merupakan keajaiban. Itu mengembalikan tubuh Fitura, yang telah benar-benar busuk dan sekarang terkubur di bawah tanah, ke keadaan semula. Bahkan Lani pun tidak menyadari fakta ini. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Ayula dan jiwa almarhum Fitura. Lani menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Setelah mengatur napas, Lani melihat ke kerumunan. Requiem telah berakhir. Tapi hari ini, saya, Lani Salome, ingin memperkenalkan seorang pria yang telah berkorban besar untuk kerajaan suci meskipun dia adalah orang luar. Kerumunan melihat sekeliling saat Jin mendekat perlahan. Dia melepas tudung yang menutupi kepalanya, memperlihatkan rambutnya yang dicat pirang. Jin berbicara tanpa ragu-ragu. Saya Jin Rankandel.